Om Swastiastu. Halo adik-adik, kembali lagi bersama kakak Ilo Rizkayanti. Nah, di video kali ini kakak akan mengajak kalian belajar tentang pecahan. Nah, adapun topik pembahasan pada video kali ini yaitu konsep pecahan, jenis-jenis pecahan, dan membandingkan pecahan. Nah, yang pertama kita akan belajar tentang konsep pecahan. Nah, adik-adik, di sini kakak memiliki sebuah pizza yang utuh. Nah, dari pizza yang utuh ini akan kakak bagi menjadi beberapa bagian. Nah, bagian-bagian dari pizza itulah yang dinamakan dengan pecahan. Jadi, pecahan merupakan bagian dari suatu keseluruhan atau bagian dari sesuatu yang masih utuh. Pecahan memiliki bentuk A per B. Nah, di mana A dan B merupakan bilangan cacah dan B tidak sama dengan 0. Nah, dalam bentuk pecahan A per B terdapat kata kunci yang perlu adik-adik ingat, di mana A sebagai pembilang dan B sebagai penyebut. Nah, pembilang dan penyebut itu apa sih, Kak? Nah, pembilang merupakan beberapa bagian yang sudah dibagi. Nah, sedangkan penyebut merupakan jumlah seluruh benda yang masih utuh. Nah, contoh lainnya yaitu di sini kakak sudah menggambar persegi panjang dan sudah kakak arsir. Nah, dari gambar tersebut, berapakah bagian persegi panjang yang sudah kakak arsir? Nah, karena yang ditanya yang diarsir, maka kita harus menghitung bagian yang sudah diarsir. Yuk kita hitung. 1, 2. Ada 2. Berarti pembilangnya 2. Nah, sekarang kita harus menentukan berapa penyebutnya. Ingat ya, kalau penyebut jumlah seluruh bagian. Kita hitung jumlah seluruhnya berapa? 1, 2, 3. Nah, 3. Jadi, 2/3 bagian sudah kakak arsir. Nah, di sini kakak juga memiliki sebuah lingkaran dan sudah kakak bagi menjadi beberapa bagian dan sudah kakak arsir. Nah, dari gambar tersebut, berapakah bagian yang sudah kakak arsir? Nah, karena yang ditanya berapa jumlah yang sudah diarsir, maka kita hitung jumlah yang telah diarsir. Ada berapa ya? Ada 1, 2. Ada 2 bagian. Nah, selanjutnya kita menentukan penyebut. Ingat, penyebut jumlah seluruh bagian. Jadi kita hitung ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, ternyata jumlah keseluruhan ada 6 bagian. Jadi yang sudah kakak arsir ada 2/6 bagian. Nah, lalu berapakah yang kakak tidak arsir? Nah, karena yang ditanya yang tidak diarsir, berarti kita hitung yang tidak diarsir. Ada berapa ya? 1, 2, 3, 4. Ada 4 bagian. Lalu, berapakah penyebutnya? Penyebutnya sama kayak tadi ya, jumlah seluruh bagian. Ada berapa? Iya, ada 6 bagian. Nah, jadi yang kakak tidak arsir ada 4/6 bagian. Nah, yang kedua kita akan belajar tentang jenis-jenis pecahan. Nah, jenis pecahan ada 4 ya adik-adik. Ada pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal, dan pecahan persen. Nah, adik-adik, pecahan biasa dibagi lagi menjadi 3 bagian, yaitu pecahan senilai atau ekuivalen, pecahan paling sederhana, dan pecahan senama. Pecahan senilai atau ekuivalen merupakan pecahan-pecahan yang bernilai sama. Nah, untuk menentukan pecahan senilai, kita dapat
mengalihkan dan membagi pembilang dan penyebutnya dengan bilangan yang sama, tapi bukan menggunakan 0. Nah, seperti contoh 2/3. Nah, yang pertama kita akan menggunakan cara perkalian dulu ya adik-adik. Nah, berarti karena menggunakan perkalian berarti kita kalikan 2/3 dengan bilangan yang sama. Boleh kita menggunakan bilangan 2, 3, terserah. Misalnya kita menggunakan bilangan 2 ya adik-adik, berarti pembilang kita kalikan dengan 2 dan penyebut juga kita kalikan dengan 2. Nah, 2 dikali 2, 4. 3 dikali 2, 6. Nah, jadi pecahan 2/3 senilai dengan pecahan 4/6. Nah, selanjutnya ada pecahan paling sederhana. Nah, suatu pecahan dikatakan memiliki bentuk paling sederhana jika pembilang dan penyebutnya tidak mempunyai faktor persekutuan. Nah, contoh dari pecahan paling sederhana yaitu 2/3, 4/5, 5/7, dan lain-lain. Nah, yang terakhir ada pecahan senama. Nah, pecahan senama ini memiliki penyebut yang sama. Nah, contoh dari pecahan senama yaitu 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, dan lain-lain. Nah, sekarang kakak tanya, jika pecahannya 2/3, 3/4, 4/5, apakah merupakan pecahan senama? Jawabannya tidak. Ingat ya, suatu pecahan dikatakan pecahan senama jika memiliki penyebut yang sama. Nah, pada pecahan ini penyebutnya kan berbeda ya adik-adik. Ada 3, ada 4, ada 5. Jadi, pecahan tersebut tidak dikatakan sebagai pecahan senama. Nah, yang kedua ada pecahan campuran. Nah, pecahan campuran merupakan pecahan yang pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Nah, sehingga jika disederhanakan akan menghasilkan bentuk bulat dan pecahan. Nah, contohnya 10/4. Nah, di sini kita akan menggunakan pembagian bersusun ya adik-adik. Nah, misalnya 10 dibagi 4. Nah, berapa hasil 10 bagi 4? Kan tidak bisa ya adik-adik. Nah, maka kita cari suatu bilangan jika dikalikan 4 mendekati 10. Berarti 4 dikali 2. Nah, hasilnya 8. Kita kurang 10 dikurang 8, hasilnya 2 ya. Nah, pembagi ini kita taruh di penyebut. Nah, hasil bagi ini merupakan bilangan bulat, sedangkan sisa dari pengurangan ini termasuk pembilang. Nah, berarti pecahan campuran dari 10/4 yaitu 2/4. Nah, yang ketiga yaitu pecahan desimal. Nah, contohnya 3/10. Nah, karena penyebutnya per 10, maka di belakang koma ada satu angka, jadinya 0,3. Selanjutnya 4/100. Nah, karena penyebutnya per 100, maka angka di belakang koma ada 2. Jadinya 0,04. Nah, bagaimana jika 5/1000? Nah, karena penyebutnya per 1000, maka angka di belakang koma ada 3. Jadinya
0,005. Keempat yaitu pecahan persen. Nah, persen artinya per 100 ya adik-adik. Nah, pecahan biasa yang penyebutnya 100 dikatakan persen dan ditulis dengan lambang seperti ini. Nah, misalkan 25 per 100 jadinya 25%. Nah, bagaimana jika 50 per 100 jadinya 50%. Nah, begitupun juga sebaliknya. Misalkan 50%, berapakah pecahannya? Berarti 50 per 100. Misalkan lagi 75%, jadinya 75 per 100. Nah, yang terakhir akan kita bahas yaitu membandingkan pecahan. Nah, dalam membandingkan suatu pecahan kita akan menggunakan 3 tanda ya adik-adik. Yang pertama tanda ini yang berarti kurang dari. Yang kedua tanda seperti ini yang berarti lebih dari. Dan tanda seperti ini yang berarti sama dengan. Nah, cara pertama yang akan kita gunakan yaitu menyamakan penyebut atau menggunakan pecahan yang senilai. Misalkan 2/4 dengan 5/6. Jadi kita cari dulu pecahan senilai dari 2/4 dan 5/6. Pertama kita akan mencari 2/4. Nah, misalkan kita kalikan dengan 2. Berarti 2 dikali 2 hasilnya 4. 4 dikali 2 hasilnya 8. Selanjutnya 2 dikali 3 hasilnya 6. 4 dikali 3 12. Lagi 1. 2. Sekarang kita dikalikan dengan bilangan 4. 2 kali 4 hasilnya 8. 4 dikali 4 hasilnya 16. Selanjutnya kita cari pecahan yang senilai dengan 5/6. Misalkan lalu kita kalikan dengan bilangan 2. 5 dikali 2 hasilnya 10. 6 dikali 2 hasilnya 12. Selanjutnya kalikan dengan 3. 5 kali 3 hasilnya 15. 6 dikali 3 hasilnya 18. Nah, di sini kita lihat adakah penyebut yang sama dari 2/4 dengan 5/6? Ada, yaitu penyebutnya 12. 2/4 memiliki pecahan yang senilai 6/12. Kan 5/6 memiliki penyebut yang senilai yaitu 10/12. Nah, manakah yang lebih besar? 6/12 atau 10/12? Nah, karena penyebutnya sudah sama, sekarang kita bandingkan pembilangnya. Itu 6 dan 10. Yang manakah yang lebih besar? Ya, yang 10. Nah, ingat 6/12 dimiliki oleh 2/4. Sedangkan 10/12 dimiliki oleh 5/6. Jadi 2/4 lebih kecil dari 5/6. Nah, cara kedua yang akan kita gunakan yaitu perkalian silang. Nah, contohnya 4/5 dengan 3/6. Nah, kita orek-orek dulu di sini ya. 4/5 dengan 3/6. Nah, cara menggunakan perkalian silang yaitu pembilang di pecahan pertama kita kalikan dengan penyebut di pecahan yang kedua. Selanjutnya, pembilang di pecahan kedua kita kalikan dengan penyebut di pecahan yang pertama. Berarti 4 dikali 6 hasilnya 24. Sedangkan 3 dikali 5 hasilnya 15. Nah, bilangan 24 ini dimiliki oleh pecahan 4/5. Sementara bilangan 15 dimiliki oleh pecahan 3/6. Nah, sekarang kita bandingkan yang mana lebih besar, bilangan 24 atau 15? Iya, yang lebih besar bilangan 24. Jadi ingat, bilangan 24 ini dimiliki oleh 4/5. Jadi
4/5 lebih besar dari 3/6. Nah, contoh soal yang kedua, misalkan 2/3 dengan 4/6. Nah, kita orek-orek di sini ya. 2/3 dengan 4/6. Caranya seperti tadi ya. Kali 2 kali 6 hasilnya 12. 4 dikali 3 hasilnya 12. Nah, ternyata hasil kalinya sama, yaitu 12, dan di sini juga 12. Jadi 2/3 itu sama dengan 4/6. Nah, adik-adik, sekian video pembelajaran dari kakak mengenai pecahan. Nah, semoga dengan adanya video pembelajaran ini dapat membantu adik-adik dalam belajar matematika ya. Akhir kata, kakak tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.